Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sobat belajar. Masih semangat ya, salam sehat. Yuk belajar lagi bersama Pak Mahfud. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar pada kelas 5. Nanti kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Ini ada di tema 3 subtema 1 ya sobat belajar, khususnya pada muatan pelajaran IPA. Selanjutnya untuk mupel IPA ini ada di KD 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Ini ada di pembelajaran yang kedua ya sobat belajar. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, nanti siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. Langsung saja sobat belajar, kita mulai pembelajaran hari ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan bukan? Setelah kamu pelajari tentang sistem pencernaan pada sapi, sekarang perhatikan sistem pencernaan pada manusia seperti gambar di bawah ini ya sobat belajar. Nah, yang pertama, makanan nanti akan masuk ke mulut, kemudian melalui kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, selanjutnya ke usus halus, berikutnya ke usus besar, yang terakhir sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah sobat belajar, lebih rincinya mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama nanti kita akan membahas organ pencernaan pada mulut ya sobat belajar. Bagian ini merupakan awal dari saluran pencernaan yang mana di dalamnya terdapat ada alat-alat dan kelenjar pencernaan seperti halnya lidah, gigi, dan juga kelenjar ludah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang lidah. Fungsi organ tubuh manusia ini yaitu untuk mengatur makanan pada saat kita mengunyah dan untuk mendorong makanan supaya dapat masuk ke dalam kerongkongan. Selain daripada itu, lidah juga memiliki fungsi untuk indera pengecap rasa, manis, asin, pahit, masam, dan pedas, serta peka terhadap panas, dingin, dan juga tekanan. Kalian bisa melihat pada gambar ya sobat belajar untuk bagian-bagian lidah dan fungsinya. Kemudian masih pada mulut ya sobat belajar, kita akan membahas tentang gigi. Penggolongan gigi berdasarkan pada fungsinya dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Antara lain yaitu yang pertama ada gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Yang selanjutnya ada gigi taring yang berfungsi untuk merobek makanan. Yang ketiga adalah gigi geraham yang mempunyai fungsi untuk menghilas dan mengunyah makanan. Selanjutnya untuk kelenjar air ludah, pada mulut terdapat adanya ludah yang dikeluarkan oleh kelenjar ludah. Letaknya yaitu di bawah lidah dan di bawah telinga. Air ludah sendiri mengandung enzim petialin atau amilase yang mempunyai fungsi untuk memecah karbohidrat secara kimiawi menjadi maltosa.
Selanjutnya, makanan akan menuju ke kerongkongan. Sobat belajar, mari kita bahas. Bagian kerongkongan atau bahasa latinnya adalah esophagus, merupakan saluran makanan dari mulut menuju lambung. Adapun panjangnya sekitar 20 cm. Kerongkongan bisa melakukan gerakan meremas-remas makanan, dapat terdorong dan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini dikenal dengan gerakan atau gerak peristaltis ya, sobat belajar. Pada bagian kerongkongan ini tidak terjadi proses pencernaan karena hanya dilewati saja. Selanjutnya, makanan akan menuju ke lambung. Mari kita bahas, sobat belajar ya. Bagian lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti halnya kantong. Letak lambung yaitu terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat rongga badan atau diafragma. Pada bagian lambung, makanan yang masuk mengalami proses pencernaan, yang mana dinding lambung penuh dengan otot-otot akan berkontraksi dan mengaduk-ngaduk makanan tersebut. Selain daripada itu, dinding lambung akan mengeluarkan getah yang dikenal dengan getah lambung, dan getah ini mengandung pepsin, renin, lipase, dan asam klorida. Pepsin berfungsi untuk memecah protein. Selanjutnya, renin memiliki fungsi untuk memecah protein susu, sedangkan lipase mempunyai fungsi untuk mencerna lemak. Asam klorida berfungsi mematikan mikroorganisme yang masuk bersama dengan makanan, lalu makanan sedikit demi sedikit didorong menuju ke usus halus. Proses pengosongan lambung berlangsung sekitar 2 atau 3 jam ya, sobat belajar. Makanya kalau kita sudah 2 atau 3 jam setelah makan, kita merasa lapar lagi. Selanjutnya, makanan akan menuju ke usus halus. Alat pencernaan usus halus atau bahasa latinnya adalah intestinum. Ini merupakan saluran pencernaan terpanjang. Bagian usus halus terdiri dari 3 bagian ya, sobat belajar, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Kalian bisa melihat pada gambar untuk lebih jelasnya ya, sobat belajar. Masih di usus halus ya, sobat belajar. Bagian pertama dari usus halus yaitu usus 12 jari. Di dalam usus ini terdapat adanya saluran yang berasal dari kantong empedu dan pankreas. Empedu akan menghasilkan garam empedu yang mempunyai fungsi untuk membantu mencerna lemak. Sedangkan untuk pankreas akan menghasilkan enzim makanan, yaitu enzim tripsin, yang memiliki fungsi memecah protein menjadi asam amino, serta enzim lipase yang berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Pada usus 12 jari tersebut, kemudian makanan berubah menjadi seperti halnya bubur yang lumat dan encer. Kemudian usus kosong. Ini masih di usus halus ya, sobat belajar. Adalah kelanjutan dari usus 12 jari. Mengapa disebut usus kosong? Karena tidak menghasilkan enzim. Pencernaan secara enzimatis masih dilakukan pada usus kosong. Sebagai proses kelanjutan dari pencernaan di dalam usus 12 jari, panjang usus penyerapan yaitu antara 0,75 meter sampai dengan 3,5 meter. Pada usus penyerapan terjadi suatu proses penyerapan sari-sari makanan. Permukaan dinding dalam usus penyerapan berjonjot, oleh karenanya sari-sari makanan akan terserap dengan baik. Kemudian makanan akan menuju usus besar. Mengapa dinamakan usus besar? Penamaan atas usus besar atau kolon oleh sebab usus ini mempunyai ukuran yang besar. Sisa-sisa atau proses pencernaan dari usus halus akan dilepaskan ke usus besar. Usus besar mempunyai tambahan usus yang disebut dengan usus buntu atau skum. Pada ujung usus buntu ini terdapat adanya usus tambahan yang disebut umbe cacing atau appendix.
Jika terjadi peradangan pada usus buntu atau disebut dengan appendicitis, secara umum apendik ini akan dipotong ya sobat belajar. Fungsi utama usus besar yaitu untuk mengatur kadar air dalam sisa pencernaan. Jika berlebihan, maka air dalam sisa pencernaan tersebut akan diserap oleh usus besar. Demikian juga dengan kondisi sebaliknya. Di dalam usus besar terdapat bakteri coli yang mempunyai peran membusukkan atas sisa pencernaan menjadi kotoran. Oleh sebab itu, kotoran menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Bagian akhir dari usus halus, maksud saya usus besar yang panjangnya kira-kira 15 cm, yaitu dikenal dengan sebutan rektrum atau lubang pelepasan. Rektrum bermuara pada anus. Proses pengeluaran kotoran disebut dengan defekasi. Nah, yang terakhir sobat belajar adalah anus. Fungsi anus adalah sebagai satu organ pencernaan, yaitu untuk melakukan proses defekasi feses. Defekasi merupakan proses membuang kotoran atau sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi disebabkan oleh reaksi otot pada dinding rektrum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Oleh sebab itu, otot yang bereaksi tersebut adalah otot sfinkter. Nah, demikian sobat belajar pembelajaran untuk pencernaan manusia ini ya. Mari kita ulangi yang kita pelajari hari ini ya sobat belajar. Nah, setiap kita makan ya sobat belajar, maka kita akan diproses, makanan kita akan diproses oleh sistem pencernaan manusia atau organ pencernaan kita, yaitu makanan akan melalui mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian dikirim ke lambung, selanjutnya ke usus halus, kemudian usus besar, yang terakhir sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, sobat belajar, demikian pembelajaran hari ini. Jika kalian ingin video pembelajaran lainnya, bisa mengunjungi link deskripsi yang ada di bawah video pembelajaran ini ya sobat belajar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar ya sobat belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.